Yo, coba bayangin saya sekarang bersama Lalu Satria. Ini orang ya gilanya menjadi tour leader sudah lebih 50 negara. Men, apa kabar? Apa kabar? Easy money. Easy man. Easy money. Tapi serius, kamu dari Lombok bro? Iya. Dikenalnya Mas Lalu kan. Mas Lalu bener. Dipanggilnya Mas Lalu. Sebenarnya nama saya itu bukan Lalu, Tapi Satria. Lalu tuh beneran ada gak sih? Lalu itu kan nama orang Lombok kan. Oke, baik. Tapi kayaknya bisa jadi brand juga kan. Belum ada Mas Lalu Oh gitu. di luar gitu. Kalau Lalu di sini 9 yang nengok kan. Berarti sebenarnya Satria asli. Nama Satria. Tapi karena dari Lombok dipanggil Lalu. Iya betul sekali. Oh, ada branding baru berarti. Ada branding baru. Iya. Sebenarnya dari dulu ngambil nama Satria. Oke. Dipanggil kan Satria kalau di Lombok kan. Mas Satria. Tapi kayaknya udah beberapa bulan di luar. Yang dilihat tuh nama depan. Iya. Mas Lalu. Kadang-kadang udah suka salah tuh. Mas Lulu. Dia panggil Mas Lula. Salah aneh-aneh. Tapi Mas Lalu. Tapi by the way ini lebih 50 negara. Detailnya berapa bro? Detail negara yang sudah dikunjungi. Masih dirahasiakan sih. Masih dirahasiakan. Tunggu 100 dulu baru sebutnya di atas 100 gitu. Gila men. 50 dulu. Habis 50 100. Maksud saya itu kamu ngelakuinnya gimana caranya bro? Kamu ini anak Lombok. Anak pulau kecil ya kan? SMA di mana SMA? Tebak SMA saya di mana? SMA 2? Iya, Semanda. Semanda. Nah, enggak Semanda itu singkatan dari sekolah Mandua. Jadi saya di Mandua. Mandua. Mataram. Mandua. Oh ya anak Mandua, bangga dong kalian. Siapa anak Mandua? Oh, enggak, yang ini nonton. ya, yang nonton. Mandua bangga ya. Ada alumnus kalian yang sudah trip lebih dari 50 negara dan sebentar lagi mau ke 100 negara. Eropa semua ya. Banyaknya Eropa karena akses Eropa itu lebih enak karena kalau punya visa. Jadi kalau kita ke negara-negara yang jauh gitu kita butuh visa karena paspor Indonesia lemah banget. Lemah karena warnanya hijau, bro. Bukan karena warnanya. Oh, tapi jadi Indonesia itu adalah salah satu pemegang paspor terlemah di dunia. rendah banget. Iya, karena banyak kasusnya, salah satunya human trafficking. Human trafficking. Ya, jadi kalau lihat aja berita gitu di Myanmar, di Kamboja. Kalau ada kasus human trafficking pasti ada orang Indonesia di dalam situ. Yang dijual atau pelakunya? Dua-duanya. bisa jadi pelakunya, bisa jadi ya. Tapi kalau ada kasus human trafficking pasti ada orang Indonesia nyelip di situ. Nyelip aja pokoknya ada. Iya. Terserah dia itu pelaku Betul. ataupun korban ya. Banyaknya sih korban kalau human trafficking. Itu yang bikin paspor kita tuh lemah. Jadi kalau kita mau keluar itu agak sulit. Jadi kalau sudah punya visa, kalau Eropa kan gampang. Di Eropa itu ada namanya visa Schengen. Jadi Schengen itu satu visa tapi bisa keliling berpuluh negara Eropa gitu. Oke. Jadi kita punya satu visa, satu izin nih, kita Iya. bisa keliling. Padahal kita ini banyak. negara besar ya, tapi kok kita paspor kita lama banget. Jadi kan paspor itu kan sebagai kasta sebenarnya. Betul. Paspor itu identitas. lebih tepat. Identitas. Identitas suatu negara. Jadi Indonesia tuh lemah banget paspornya. Apa Gak karena bisa SDM kemana-mana. kita? Bukan, sebenarnya ya SDM tuh satu faktor di antara banyaknya ya. Oke. Tapi yang faktor paling besar lah kita tidak dipercaya oleh negara lain sebagai traveler. Gak ada yang percaya. Sadar. Paspor kalian tuh paling rendah. Itu kita setara dengan apa? Kalau nggak salah kita setara dengan India ya. Mungkin di bawahnya India. Di bawahnya India. India itu 1,4 billion manusia. Maksudnya kali-kali lipat dari kita gitu. Tapi paspor kita lemah banget. Lemah banget paspor kita. Kalau Indonesia itu mengatakan 80 negara bisa dikunjungi tanpa visa. Betul. Tapi negara yang aneh-aneh gitu. Ethiopia. Siapa yang mau ke sana gitu untuk jalan-jalan? Jadi kita lemah banget. Lemah banget. Iya. Negara yang kita anggap peniru kita aja. Iya. Yang semua mencuri dari kita itu Malaysia. Oke. Dia kayak Eropa bisa tanpa visa. Tinggi dia. Tinggi Itu banget, dia bro. Tinggi banget. Aduh, kita kalah sama Malaysia bro. Kalau dari kreativitas kita mah jauh, sorry to say ya nggak sih? Jauh. Tapi orang Lombok sebenarnya bukan cuma saya yang di luar negeri. Ada banyak banget. Bener sekali. Banyak banget. Cuman ada level-levelnya. Oke, sebentar sebelum ke sana. Yang ini. Lebih dibesarin ya. Nih. Cek. Nain. Oke, cukup. Oke. Jadi gini, sebelum lu ke arah sana, banyak kan orang Lombok di luar negeri? Banyak banget. Di Eropa banyak. Ada.
Mungkin banyak tapi tidak bersentuhan Oke, aja. di luar negeri orang-orang Lombok yang lu kenal gimana SDM-nya? Jujur sama gua. Ini biar Oke. biar masyarakat tahu nih bagaimana sebenarnya karakter kita orang-orang Lombok yang ada di luar negeri. Tergantung di mananya itu dulu. Arab Saudi misal. Nah itu yang Kenapa tahu? Tanah suci. enggak. Iya, jadi ini perlu disclaimer dulu ya. Disclaimer. Arab Saudi itu bukan hanya ada penduduknya orang Arab aja, tapi ada 2 penduduk yang terkenal banget ada di Arab Saudi. Yang pertama itu Madura. Maksudnya bukan etnis saja ya, maksudnya ya kalau orang ngomong Tayak sudah pasti Madura dong. Iya, Tayak. Iya, tidak mungkin Bekasi kan maksudnya. Jadi pasti Madura. Yang pertama Madura, yang kedua Lombok. Berarti kita mayoritas. Banyak banget orang Lombok di Saudi, banyak banget. Bener, ini banyak. Banyak banget. Kita menyebutnya mukimin, orang yang tinggal di sana Oke. sebagai pekerja. Kalau dibandingkan antara orang Madura sama orang Lombok, mana yang banyakan di negara ini, Arab Saudi ini? Tidak ada datanya tapi kayaknya sih Madura. Cuma kalau kita main ke Mekah, kalau kita main ke Tanah Suci, sekarang lagi haji kan, musim haji. Kalau kita main ke Tanah Suci dan cari warung Indonesia, duduk aja di sana 5 menit, pasti ada yang ngomong bahasa Sasak. Beneran. Belayep. Nah itu dia. Tapi ya kita seneng dong ada orang Arab di sana kan, orang Lombok di Arab Saudi kan, seneng banget gitu. Kayak dekat rasanya, kayak rumah gitu. Tapi ternyata tidak semua teman, tidak semua orang yang berasal dari tempat yang sama itu bisa kita sebut rumah gitu. Contoh. Ya karena orang Lombok di sana beda aja, nggak kayak di sini gitu. Beda itu dalam arti apa ya? Waduh, digiring ke situ lagi. Pokoknya beda lah. Orang Lombok di sana itu Songong kah mereka di sana kan udah lama nih kan? Gue udah senior dari lu. Apain lu? Kayak gitu atau gimana gitu? mungkin itu adalah sifat-sifat rumah yang dibawa ke negara orang ya. Oh, masih pagah juga? Oh super kalau orang Lombok di sana itu super pagah banget. Contoh pagahnya contoh. Ini nggak semua ya, Nggak kita semua, oke. kita tidak generalisir. Iya betul. Contoh satu aja. Tapi beberapa yang saya temui Oke. seperti itu. Kebetulan setiap saya ketemu begitu gitu. jadi 10 dari 10 begitu. Coba contohnya Iya. gimana? Kasih contoh yang detail coba biar kita bisa perbaiki ini. Iya betul. Contohnya saya kan di sana sebagai pembimbing umroh juga, tour leader lah. Ada mutawif yang lebih paham soal agama. Tapi sembari jalan saya juga sedikit demi sedikit belajar gitu, untuk bisa bantu bimbing gitu kan untuk umroh. Nah kalau orang Lombok di sana itu banyak yang jadi pembimbing juga. Jadi bimbing agama, bimbing orang supaya umrohnya mabrur di sana. Oke, baik. Dari pagi Sampai jam 10 malam. Betul. 10 malam mereka nongkrong di kafe itu di tempat-tempat Iya. teman-teman makan di sana Iya, lah. iya. Senang banget saya dengar orang Lombok ngomong bahasa Sasak di sana karena ya kayak di rumah rasanya. Tapi ketika saya sapa tidak semuanya ternyata bukan ramah. Kalau ramah orang Asik. Lombok ramah ya. Asik. Orang Lombok ramah. Asik enggak? Tidak semuanya asik. Tidak gitu. semuanya asik. Beberapa ada yang merasa dirinya lebih tinggi dari siapapun. Oke. Merasa dirinya paling lama. Senioritas. Betul, merasa dirinya paling tahu Arab Saudi gitu, Iya. tahu. Oh, wah laik tiu. Nah, itu tuh orang Lombok kan. Orang Lombok kan begitu kan. Maksudnya bukan generalisir ya. Bukan generasi ini Oknum. oknum. Jadi berarti di sana sudah ada klan-klan di sana, klan Madura sudah ada ya kan, Lombok juga ada. Dan itu menjadi rahasia umum sebenarnya. Oke. Itu jadi rahasia umum. Jadi kita itu di Arab Saudi banyak banget, selain yang jadi mutawif, selain jadi pembimbing umroh itu banyak banget yang jadi vendor, ngurus handling hotel, Catering. ya karena ya Lombok bisa dibilang bagus juga secara agama kan orang-orang. Kita terkenal dengan Pulau Seribu Masjid, pesantren, tapi tidak semua orang sifatnya seperti ustadz-ustadz gitu konsepnya. Ya udah itu cuma jadi pekerjaan mereka aja, dia tetap manusia seperti biasa. Lu pernah ketemu nggak sama orang Lombok yang bermasalah sama lu? Contoh nih kayak lu udah percayakan sama dia something tapi ternyata nggak amanah. Ada nggak yang lu temuin? Oknum. Kalau nggak amanah sih belum ya. Kalau nggak amanah belum. Karena itu sistem kerja, kebetulan saya di travel yang lumayan bagus gitu di Jakarta, yang cuman saya orang Lomboknya gitu. Ada satu sekarang ada di sana selain saya, tapi karena kita sistemnya udah bagus ya kita di sana nggak ketemu sama yang sesama Lombok gitu. Pun saya rekomendasi orang Lombok ternyata ada yang lebih bagus gitu.
untuk membimbing agama. Tapi pas saya ketemu dengan sesama kita gitu, orang Bali lah ya. Ya obrolannya tidak bisa setara aja gitu, paham nggak? Kayak saya bawa diri sebagai sama-sama orang yang belajar gitu. Tapi enggak, di sana tidak seperti itu. Iya, tidak seperti itu. Mungkin saya aja kurang lama di sana, kurang gaul, ketemu yang lebih oke. Tapi ini pengalaman pribadi. Tapi ketemu nggak sempet sama mereka oknum-oknum yang ini loh, modus-modus badal haji, badal umroh. Kan lagi viral. Oh itu banyak banget tuh. Jadi saya pernah juga bersinggungan langsung. Kebetulan saya juga pernah melakukan badal umroh ya, tapi tidak untuk badal haji karena badal umroh. Nah kalau untuk badal haji banyak tuh kemarin kasus pemalsuan. Jadi iya benar. Kalau kita badal itu kan sekali niat untuk satu nama. Jadi dalam satu musim haji untuk satu orang hanya bisa satu nama. Tapi yang terjadi adalah banyak banget ini oknum-oknumnya ya yang mainin itu gitu. Jadi bener dia badalin satu orang di antara 10 itu mungkin ya. Dia open lagi, jadi masih terima nggak badal haji? Masih terima nggak badal haji? Masih. Oh, jadi bisnis. Sudah ada 10 nama, 15 nama, itu kurang lebih dia bisa dapat 200 juta itu. 200 juta. Satu kali musim haji. Tapi itu bener nggak sih badal hajinya orang? Nah itu amanah ya kalau yang itu masing-masing. Oke. Jadi itu masing-masing kalau untuk badal haji. Iya. Jadi kalau di Arab sebenarnya orang-orang Lombok tuh banyak banget. Mungkin next time kalau pada mau undang orang Lombok yang stay di Arab mungkin dia akan lebih paham karena saya bolak-balik konsepnya ya. Berarti tetap aja di mana-mana ada aja oknum-oknum ya. Ada aja oknum-oknum. Orang Lombok yang di luar juga banyak sebenarnya, di Eropa ada. Oh, ada Eropa. Tahu beasiswa NTB enggak? Tahu. Itu ada yang ke Polandia. Beberapa kali saya ketemu juga di Eropa. Itu bagus semuanya. Karena masih muda kayaknya. Iya masih muda dan mereka kesana untuk belajar, tapi mungkin tidak akan pulang. Mungkin tidak akan pulang. Oh, berarti kabur aja dulu tuh bener-bener mengikat banget ya, kayak udah di negara gue kayak gak ada something nih. Sekarang gini Mas, saya pun kalau kerja di luar negeri mungkin saya nggak akan balik ke Indonesia. Alasan? Karena di sana ya lebih terjamin aja hidupnya. Kita kalau jadi karyawan di luar negeri memang nggak bisa kaya, karena di sana pajaknya nggak masuk akal. Menurut Mas Reza, pajak di Indonesia gede nggak? Kalau dengan standar UMR atau seorang enggak, pajak aja. Pajak ya kita kan bayar pajak meskipun jarang gitu kan, tapi banyak yang masih buta pajak. Kecil kan? Kecil. Banyak yang ngeluh kayak Indonesia 12% dalalai mahal. Itu tuh salah satu yang paling kecil loh. Iya. Di Eropa itu pajaknya 60%, Mas. Jadi kalau punya gaji 10 juta misalnya, yang ke pemerintah 6 juta. Yang kantong kita 4 juta. Tapi masalahnya di luar negeri ketika lu bayar pajak kan fasilitasnya keren. Iya betul. Jadi kita ya udah naik metro kemana-mana bisa, gratis. Naik ini. Oh enak. Gratis luar negeri. Enak banget sebenarnya tinggal di sana. Kerja di sana itu lebih terjamin. Kalau gue sih nggak masalah kalau pajaknya gede asal bener-bener gue rasain benefitnya bro. Tapi ini kita bayar pajak, dia beli Rubicon. Anjing memang. Bukan saya yang ngomong ya. Ini fakta, ada beritanya loh. Ada beritanya. Enggak, tapi yang beli Rubicon itu sering saya bawa jalan-jalan. Wih serius bro, lu pernah handle trip ke Eropa? Wih gila. Jadi saya kerjaannya Mas tour leader. Jadi saya bawa orang-orang Indonesia yang mau ke Eropa liburan. Orang kaya dong bawa. Ya maksudnya yang berduit gitu, ada duit maksudnya. Jadi gimana Mas Reza? Orang-orang yang ke Eropa bukan untuk kuliah, bukan untuk kerja, tapi buat liburan. Otomatis di Indonesia dia nggak mikirin token listrik lagi dong, ya kan? Maksudnya duitnya banyak. Saya juga kadang suka heran, kok orang duitnya banyak banget sih bisa ke Eropa beli tas yang branded, yang mahal gitu. Saya kan ke sana buat kerja gitu. Awalnya memang saya pengen ke luar negeri tuh gratis gitu ya. Gimana caranya? Oh ada kerjaannya tour leader gitu. Nanti kita bahas kerjaannya ya. Jadi kita bahas orang-orang ini dulu. Tamu lu dulu nih. Iya betul. Saya pernah bawa macam-macam Mas. Karena orang yang keluar lagi buat liburan itu mungkin dibawa dari 5% total populasi penduduk di Indonesia. Orang-orang yang berduit. Saya pernah bawa. Saya pernah fotoin salah satu peserta trip yang fotonya itu diupload di detik.com karena korupsi Mas. Ya ampun. Fuck. Saya pernah men. Saya pernah. Karena korupsi. Iya. Anjir masuk koran ente. Bukan, itu sumber fotonya untung gak ada nama saya.
Itu saya udah kirim fotonya ke dia gitu. Saya send. Akhirnya foto itu dipakai di detik.com. Dia masuk penjara gara-gara korupsi. Suaminya. Yang mana nih, yang orang pajak bukan? Kita bakar rokok dulu boleh nggak? Saya nggak ngomong apa-apa ya. Tapi enggak bro, beneran sih kalau masalah pajak ya kan, nggak keberatan sih kalau kita merasakan efeknya ya kan. Cuma kan ya lu tahu sendiri, kita UMR gaji kecil banget di Indonesia, ya kan. Sebenarnya korupsi itu ya udah jadi budaya kita nggak sih maksudnya? Iya, udah beneran Dari awal. lagi. Kalau di luar enak. Kenapa saya suka traveling ke luar negeri? Bukan cuma buat jalan-jalan ya. Tapi memang ngelihat di luar tuh gimana gitu. Itu mungkin yang dimulai banyak pemimpin yang kasih beasiswa ke luar negeri buat sama kayak anak NTB. Kita bukan ngomongin politik ya, tapi gubernur sebelumnya ngirim banyak anak NTB untuk keluar. Betul. Kita akui itu. Kita akui prestasi itu. Betul. Keluar kan untuk kuliah. Besok Apakah NTB. balik? Tentu tidak maksudnya. Nah ini dia, lu setuju nggak mereka stay di sana atau mereka harus balik? Menurut lu sebagai opini lu apa ya? Ya sekarang kalau kita mau beropini kita harus ganti point of view aja gitu. Gimana kalau saya? Gimana kalau aku yang ada di situ? Ya kalau aku yang di situ ya aku nggak pulang. ya gimana kita kuliah misalnya di luar ingin serius membangun sebuah daerah gitu. Pengen bangun NTB lebih baik. Kita kuliah lah di sana. Sampai di NTB susah Pak cari kerja di sini. Iya sih bro. Kita tidak masuk dalam eligible apapun gitu. Meskipun mungkin kalau kita usaha bisa, cuman kalau di luar negeri usahanya lebih less effort gitu dibanding di sini. Bener. Ya kita nasionalis, teman. Realistis nomor 1 ya kan? Tapi pada akhirnya lu sudah menjelajah lebih dari 50 negara dan menuju ke 100 negara. Menuju. Iya. Bagaimana perasaan lu? Nih diwakilin pertanyaannya. Bagaimana perasaan lu sekarang? Lebih dari 50 negara dan menuju ke 100 negara lu. Semoga tahun depan 100 ya. Ya, mudah. Saya sih incar tahun depan 100. Tahun depan 100. Tahun depan 100. Keren sini Pengen banget. Anak Lombok, Semeton. Iya. Itu Iya. lu gak perpanjang paspor lagi bro? Udah 2 kali sih. Oke, perasaan lu gimana? How it's feel? Pengen lagi, tahu nggak maksudnya? Nagih ya betul, nagih. Pengen terus. Karena tiap negara itu beda-beda. Orang-orangnya, terus fasilitasnya, view-nya beda. Iya, feel how does it feel itu beda. Culture itu beda semua tiap negara. Jadi kayak saya main ke Eropa, terus main ke Amerika itu sebuah hal yang berbeda. Oh Jepang itu nomor 1. Saya kalau ditanya top 10 dari sebuah negara. Top 10. Nanti. Oke. Feel-nya gitu. Maksudnya semua orang pasti pengen jalan-jalan ke luar negeri. Saya yang dari Lombok yang belum pernah kemana-mana dulu, nggak punya duit dulu. Maksudnya pun kalau punya duit kerja sebagai apapun di sini, mungkin agak sedikit susah untuk ke luar negeri. Effortnya besar. Akhirnya saya nemu pekerjaan ini gitu. Dan saya suka dengan pekerjaan ini. Dan mungkin akan terus sampai nanti ya bisnisnya Sampai di luar kaya gitu. lah gitu. Amin ya. Tapi lebih Mas Reza sih ya. Easy. Saya terinspirasi banyak Lu nih. tau gak guys, yang paling easy man itu dia nih, si Lalu nih. Lu bayangin, gua di bisnis pariwisata udah hampir 12 tahun bro. Jadi tour leader sama tour guide. Gua tahu duitnya gimana. Main lokal doang gua tahu duitnya enak. Gimana dia? Lu tipping lu dolar kan? Kadang euro sih. Ampun. Kadang euro, kadang pound sterling ya. Kadang tergantung kemana. Oke. Tapi kalau India bukan. Oh India pernah? Enggak. Saya nggak bawa tur ke India. Oh nggak bawa tur ke Karena mengerikan. Saya nggak mau peserta saya sakit perut hari ketiga ya. Karena makan makanan yang diaduk pakai lengan itu. Tapi layak gak sih dikunjungi bro? Layak. Jadi di India itu, ini FYI aja sedikit ya. Di India itu ada tempat yang bagus banget kayak Swiss. Namanya Kashmir. Oh Kashmir, tahu Itu gua. bagus banget. Iya benar. Itu super bagus dan banyak muslimnya. Lebih banyak muslimnya karena itu perbatasan sama Pakistan. Itu kalau secara geografis itu kayaknya masuk wilayah Pakistan deh. Tapi diklaim oleh India karena letaknya jauh di atas. Dekat sekali dengan Pakistan. Oke. Berarti lu ingin mencoba ke India tapi belum berarti ya? Sudah. Sudah. India itu kacau. Kacau. Bener ada lakson-lakson itu bener ya? Bener banget.
Bener banget. Dan makanannya emang bener-bener begitu. Bener punipari ada. Aduh, itu bukan di video ya. Iya. Itu di setiap pinggir jalan kalau kalian ke Bangalore. Jadi India tuh luas banget. Ada di atas, ada di bawah. Di atas tuh ibu kotanya kayak Delhi itu betul. high class biasanya. Tapi saya pernah main ke Mumbai, ke Bangalore, itu di bawah. Kebetulan ada teman di situ. Main ke situ dan ya memang benar seperti itu keadaannya. Bener. India bukan top 10. India bukan top 10. Kalau saya jelajahin 100 negara, mungkin India nomor 91 kayaknya. 9-nya kita belum tahu apa ya. Tapi by the way ini The kalau worst. boleh spill ya, dia udah 86 negara bro. Insya Allah. Udah 86 negara, lagi Insya bentar ke 100 negara tahun depan ya kan. Tapi Doain. gini, top 10 negara lu deh, gue penasaran banget, gak mau gue tahan anjing. 1, Iya. Jepang. Jepang, why? Wah, Jepang tuh punya segala hal yang dibutuhkan untuk kita cinta sama negara itu gitu. Saya nasionalis ya, cinta Indonesia. Ceweknya. Semua. Semua. Semua, bukan hanya ceweknya, cowoknya, masyarakatnya, budaya, makanannya. Jadi kalau kita bilang, wah aku cinta Eropa, aku senang banget jalan-jalan ke Eropa gitu. England misalnya, terus France atau Germany, Netherlands gitu. Tapi nggak ada makanan yang cocok bro. Oke, lidah kita bro. Tidak ada micinnya, paham nggak? tidak ada Berarti makanan sempet yang culture enak. shock ya? Kalau shock, iya. Karena saya sering banget kan bolak-balik, Iya. bolak-balik. Ya makannya tetap kering kentang Mustafa gitu bawa Iya. dari Indonesia. Karena ya makanan di sana udah mahal terus ya nggak masuk aja rasanya. Masuk rasanya. Tapi di beberapa memang kita harus cobain lokal food sana. Tapi di Jepang top semua. Top. Jepang Makanan. itu, aduh Jepang itu nomor 1. Lu pernah nggak ke hidden gemnya Jepang? Sudah pernah. Pernah. Dalam segala hal ya, apapun Segala. itu. Termasuk lu nyari buku porno ada. Jadi buku porno itu dijual di setiap Indomaret di sana. Yep, betul sekali. Jadi buku porno di Jepang itu legal. Jadi kalau bener? iya jadi di kita sebut 7-Eleven ya, Sevel gitu. Di Sevel itu ada buku porno dan tidak disembunyikan di rak dia. Jadi kalau orang yang udah biasa, maksudnya ya udah gitu, nggak. Mungkin kalau kita lihat pertama kali langsung kaget gitu ya. Wow. Tapi kalau Diborong sama Islam tuh. Tuh ada ke Jepang. kalau udah seminggu, Oke. ya biasa aja gitu, nggak terlalu. Terus budaya-budaya Jepang tuh bener nggak mereka benar-benar menghormati, rapi, sopan? Itu bener. Bener, 100% bener. Dan kita kasih sedikit rahasia ya mungkin orang ke Jepang. boleh. Jadi di Jepang setiap habis maghrib, Maghrib. ya setiap habis maghrib, sholat maghrib dulu ya. Terus jalan aja ke Shinjuku di Asakusa itu ada. Jadi ada banyak banget gadis Jepang. Ini lebih dari 100. Bawa papan namanya dan menjajakan dirinya di pinggir jalan ke semua orang. Di jalanan umum, nggak ada yang tahu kan? Men serius. Iya, di pinggir jalan, di jalan umum. Dia ada harganya langsung. Enggak, ya ngomong aja langsung sama mereka Oh, gitu. nawar langsung. Dijajak. Tapi itu bukan untuk having sex or something yang seksual ya. Oke, tapi itu tuh dia untuk kencan. Jadi bisa ajak minum, bisa ajak ke restoran, date kita menyebutnya dating ya. ya. Jasa menemani. Betul, jasa Tapi bukan menemani. untuk seks ya. No, not about Oke. sex. Kalau di Indonesia kan begitu seks. Kalau di sana enggak, not about sex bro. Maksudnya orang dating capek. Orang Jepang kan etosnya kerja kan. Saya etos kerjanya tinggi gitu. Iya bener-bener. Kerja. Jadi Orang-orang Jepang ini kan capek kerja bro. Jadi ada perempuan-perempuan yang tadi nawarin diri itu kayak untuk apa ya? Untuk menemani. menemani aja. Untuk menemani. Bukan seks berarti ya. Not about sex. Bisa lah kita nego gitu. Itu urusan masing-masing ya. Itu. Nafsi. Terus. Tapi kalau di Jepang memang begitu budaya. Jadi ada satu distrik namanya Kabukicho. Kabukicho. Ya, Kabukicho ya mirip-mirip itu. Itu tempatnya di Shinjuku, di jantung kotanya Shinjuku. Itu di tengah-tengahnya tempatnya. Jadi di sana. Apa bro? Ya kalau mau lihat Januari kita ke Jepang ya. Jadi. Kan kita Deal. udah ngobrol. Deal ya. Januari Anak kita ke Jepang. Easy Ikut? money. Nah, Ya. ikut dia. Ikut, oke. Serius nih kah? Yep, betul. Jadi kalau punya e-pasport itu nggak susah ngurus visanya. Ikut. Manchester. Nanti spill. Oke, boleh. Ini Jepang ya, berarti banyak hidden gem baik yang negatif dan positif bisa. Lot of ya, banyak. Terus banyak setelah banget. Jepang apa? Jepang nomor 1. Nomor 1 Jepang. Saya suka negaranya, orang-orangnya, makanannya semua. All over Jepang gitu. Kedua New Zealand. Ini subjektif ya, maksudnya nggak ada
tolak ukurnya emang pribadi aja. Pribadi Saya aja. suka aja gitu. Saya suka alamnya, saya suka orangnya. Karena walaupun dia view-nya kayak Swiss, tapi budaya masih mirip-mirip dengan kita. Seperti apa? Seperti sukunya misalnya. Dia punya suku Maori namanya. Suku Maori. Ya, mirip-mirip. Yang itu. Tuh. Iya, yang suka teriak-teriak itu, betul. Mirip banget sama orang Lombok Tengah kan. Saya orang Lombok Tengah ya, jadi mirip sama saya gitu. Maksudnya tidak Iya. tidak menunjukkan siapapun. Iya. Jadi begitu, saya suka banget New Zealand. Yang ketiga itu ada banyak negara di situ di urutan nomor 3 kayak Iceland, mungkin Kanada, mungkin Rusia, mungkin saya suka banget Rusia, senang banget. Rahasia bener cewek cantik-cantik bro. Bener bro, bener. Bener, yang kita lihat-lihat itu benar adanya, ya. Jadi kalau di Rusia, kalau memang Mas Reza masih single gitu ya, terus mau duduk-duduk di train gitu di subway-nya, di metro, kita nyebutnya metro kalau di Rusia di bawah gitu. Itu dia punya metro paling dalam di dunia. Sekarang ada China tapi dia sudah punya yang banyak gitu. Eskalator terdalam di dunia itu di Rusia. Jadi kita metronya, kalau orang-orang kan naik metro kalau di Jakarta kan MRT itu dalamnya nggak terlalu dalam gitu. Kalau di Rusia itu lebih dari 100 meter di bawah. 100 meter di bawah. Iya, jadi kita turunnya itu asik gitu rasanya. Naik turun eskalator. Jadi experience kayak gitu tuh yang kita nggak dapet di semua negara. Makanya saya suka banget sama Rusia. Rusia ya. Suka banget. Terus negara-negara pecahannya dulu kan Uni Soviet kan. Sekarang ada banyak Kazakhstan, Uzbekistan, Kyrgyzstan, Ukraine belum pernah ya karena lagi konflik. Oh gitu. Saya nggak pernah kesana ke Ukraine. Pengen sih tapi bukan sekarang gitu. Tapi pecahan-pecahan yang lain kayak Kazakhstan, Uzbek dan lain-lain itu bagus banget. Bagus. Bagus dan murah. Itu intinya sebenarnya murah. Eropa itu kalau kita jalan ke sana, kenapa dia bahkan nggak masuk top 3 negara-negara yang Eropa? Rusia Eropa tapi beda ya. Yang pakai euro gitu, masuk ke dalam wilayah Schengen dan Uni Eropa. Itu mahal. Pipis aja, tebak berapa kita bayar untuk pipis untuk sebuah 100 toilet? ribu. Itu kemahalan, itu nggak ada yang pipis nanti. Semuanya kencing batu nanti kalau 20 ribu. Sekitar segitu untuk satu kali pipis. Pipis doang. Satu kali 20 ribu uang kita apa 20? 20 ribu uang kita. Oke, mahal. 1 euro Mahal ya lah, kurang lumayan lebih. mahal Ada yang ya. satu, ada yang segitulah. Oke. Dan itu menurutku mahal. Untuk sekelas pipis. Untuk sekelas toilet aja. Iya. Maksudnya bayangin aja yang lain gitu. Hmm. Terus toilet aja mahal menurutku. Air putih. Oke. Di Jerman air putih itu harganya 75 ribu. Wow. Air putih. Makanya saya kalau ke Jerman minum air ledeng mas. Sumpah gak bohong. Iya, tapi kan ledengnya bersih. Bisa bro. diminum, betul. Namanya tap water. Itu bisa Iya, kita tap minum. water. Kalau di sini kan tap waternya enggak. Rasanya gimana tap water? Rasanya ya kayak air. Just water. Kita nyebutnya just Enggak water. ada aroma. Nggak ada. Jadi kalau kita beli yang di minimarket gitu 75 ribu, harga birnya cuma 30 ribu. Lebih murah bir. Save water, drink beer, man. Makanya saya lebih prefer ke Eropa itu kalau nggak kaya banget jangan ke sana gitu. Kalau saya ya, Oke. besok kalau saya disuruh liburan, saya kalau sudah banyak duit baru ke sana gitu. Tapi sekarang kerjaan gitu, gratis Iya. dibayar malah ke sana. Jadi kan lu liburan dibayar, bro. Yep, Tapi betul. ini jujur, Eropa itu kan kayak menjadi sebuah achievement buat orang-orang kita. Lu tau gak sih orang-orang kalau mau flexing kan Eropa tuh kayak sesuatu yang wah. Bener gak? Iya betul. Emang berapa sih budget untuk liburan ke Eropa yang real? Lu bisa spill publish rate atau campaign rate atau bener-bener seorang traveling berapa duit yang harus kita rogoh untuk menuju ke Eropa? Tergantung. Kalau cuma sampai sana aja, mungkin dengan visanya aja udah. Belum kita ke Jakarta kan. Kita harus ke Jakarta. PP itu dari Lombok. Misalnya orang Lombok nih kalau mau ke Eropa harus bikin namanya visa tadi, visa Schengen itu. Dan kita harus ke Jakarta, harus biometrik, difoto, dicatat sidik jari dan lain-lain. Itu aja udah lebih dari 5 juta bayarnya. 5 juta gitu doang anjir. Gitu 5 doang. juta. Dan itu belum tentu di approve sama kedutaannya. Belum tentu dia approve, berarti uang 5 juta bisa jadi hilang. Bisa jadi hilang. Anjir. Jadi kayak gun aja hilang. Lu tau gak nih si Gaga? Dia ini kan ngeplay visa ke Amerika. Udah bayar 4 juta, 3 juta, gagal. Hilang uangnya. Waduh, fail ya. Banyak yang terjadi memang. Jadi kita udah, itu pun kalau kita belum beli tiket. Jadi syarat kita bikin visa itu punya tiket. Hah? Punya tiket, bisa dummy, banyak yang pakai dummy. Oh, bisa ya. dummy, Tapi oke. kebanyakan kalau ketahuan dummy nggak bisa, nggak Di-cut terima. berarti Jadi ya? pakai
tiket asli. Ini kita udah beli tiket tapi ditolak gimana Ya udah ceritanya, bro? minus aja 15. Ada yang bisa Berarti kita di-refund. belinya jauh-jauh hari tiketnya. Betul. 5 bulan, 6 bulan, 7 bulan. Betul, bikin visanya kalau nggak di-approve ya ajukan refund ke tiketnya. Kalau di-approve ya alhamdulillah. Kalau gitu nggak ya loh. sabar. Kalau nggak ya nggak bisa. Berarti kalau kita kalkulasikan nih untuk ke Eropa, menikmati Eropa seminggu, 2 minggu, berapa duit kira-kira menurut? Setelah kita buat visa ngajuin nih, anggaplah di-approve 5 juta toh, belum tiket pesawat. Kemana dulu negaranya? Anggaplah Eropa kayak misalkan Spanyol, Oke, Spain. Italia, ya kan? Italia murah. Ya terus Jerman, misal Prancis. Jerman. Atau top Prancis. top Oke, one-nya. West Europe lah kita bilang ya. West Europe exclude Swiss. Ya. Karena keliling 9 negara selama seminggu itu lebih murah daripada keliling Swiss 1 minggu. Oh ya? Ya. What? Ya, bener. Makanya keliling Eropa, misalnya 9 negara kecuali Swiss, itu akan lebih budget lebih murah daripada kita seminggunya keliling tapi di Swiss doang. Di Swiss doang. Ya. Itu Swiss itu ngeri. selisihnya gimana? Karena Swiss itu dia sebenarnya masuk Schengen, jadi kita bisa pakai visa Schengen, tapi bukan masuk ke Uni Eropa. Oke. Jadi kita di sana nggak pakai euro, Wow. namanya franc, namanya Swiss franc. Oke. Jadi kita pakai itu untuk belanja, jadi mahal. Oke, misalkan gue Menurutku mahal. ingin keliling 9 negara Eropa tadi. Mm-mm. Berapa duit kira-kira tuh? Yang lebih murah lu Sekarang bilang? tuh udah banyak travel budget di Jakarta, termasuk di tempat saya, namanya traveling Eropa, kita sebut aja. Traveling Eropa. Oke. Traveling Eropa itu 23-25 bisa. 9 negara Eropa. 9 negara Eropa. Itu udah include tiket. Sudah include tiket, sudah include hotel, include bus, include kecuali makan. Visa? Enggak, visa enggak. Berarti kita nge-play sendiri. Iya, nge-play sendiri. Bisa dibantuin ya, bayarnya 5 jutaan. Jadi kayak 30 juta lah. 32, 33 something. Biasa 10 hari dari keberangkatan. Kalau berangkat tanggal 10 sampai Indonesia lagi tanggal 20. Biasa begitu. Wih. Tapi itu keliling kayak benar-benar keliling ya. Tapi cepat-cepat aja gitu. Turun di Paris, foto-foto, masuk bus, lari, masuk terus. Gitu aja terus. Very tired. Kasih makan ego dan medsos kan. Itu yang penting kan. ini Orang kan buat- pengennya banyak bendera tuh di highlight Ini yang story. buat gua mau tanya sama lu, ya Apa kan? tuh? Bagaimana karakter orang Indonesia yang liburan ke Eropa yang selama ini yang lu temui yang bener-bener cringe, udik banget gimana? Sebagai tour leader, kita menerima semua peserta. Bebas mau udik, mau OKB, mau apa. Bebas ikut aja, nggak ada salahnya, bayar kan maksudnya. Kita minum kopi dulu ya. Damian, thank you. Ini di Udayana tadi ngantri. Enak Memang ya. Rame banget sih. Ada di mana-mana ya sekarang ya. Memang dia rame banget ngantri tadi. Gak ngantri gak? Kita dikasih support sama Kopling, thank you Kopling, Damian luar Thank you. biasa. Lanjut lagi. OKB. Ada banyak karakternya sama kayak Mas Reza ketika bawa tamu di sini lokal kan maksudnya banyak maunya pasti kan. Tapi jujur ya semakin tinggi kasta traveling semakin santai tamunya karena mereka sudah paham. Kasta traveling, contoh. Ini sebenarnya tidak tertulis kasta traveling ini ya, tapi menurut kami ya, terleader saya dan beberapa teman saya klaim seperti itu. Kasta tertinggi saat ini dipegang oleh Amerika. Jadi orang yang traveling ke Amerika itu sudah artinya sudah beda aja orangnya. Paham. Jadi karena kalau disuruh milih traveling kemana pertama, mungkin ini beda-beda tiap orang ya, tapi mostly kebanyakan orang itu akan bilang ke Eropa dulu. Mereka pengen lihat Eiffel, mereka pengen main-main ke Jerman, ke Belgia, Belanda gitu. Pengen banget main ke sana. Tapi kalau sudah nyentuh Amerika, itu kita sebagai tour leader itu nggak repot lagi. Oke. Tidak ada yang terlambat biasanya. Karena waktu adalah segalanya kan kalau ngetrip kan. Betul. Waktu adalah segalanya. Karena kalau kita terlambat kita bayar, Mas. Bayarnya denda. Denda. Jadi dalam satu hari itu tripnya berlangsung selama 12 jam. Kalau kita terlambat misalnya 12,5 jam, setengah jamnya kita harus bayar ke supir untuk lembur. Begitulah bagusnya negara sana. Jadi semua akan dipaksa untuk on time berarti ya. On time dan juga kalau itu lebih dari jam kerja mereka harus di-pay. Harus dibayar. Untuk lebih waktunya. Bayarnya itu gak masuk akal, Mas. Enggak masuk 30 akal. menit 150 euro, Mas. Anjir. 1 jam pertama. Overtime. 50 euro itu berapa ya? Di atas 2 juta lah, Atas 2 juta. hampir 3 juta. Lumayan tuh kalau sering-sering terlambat kan. Wah, kita yang salah itu Iya, nanti nggak bisa ngatur waktu, nggak bisa ngatur orang. Terus gitu. apa nih yang bikin cringe biasanya tamu-tamu OKB biasanya apa? Ya?
berlebihan di foto mungkin bukan cringe ya, tapi itu hampir semua seperti itu. Nggak ada yang mau satu foto, Mas. Iya. Sebagai tour leader gitu kita harus siap untuk melakukan semua itu. Tapi ada beberapa yang cringe, maksudnya bukan cringe sih, yang tidak semestinya dilakukan. Dia ikut travel, dia ikut tour gitu, ikut sebuah tour dengan bus dengan waktu yang sudah disiapkan. Tapi dia nggak merasa kurang lama di sebuah tempat, paham nggak maksudnya, Mas? Ini harusnya kita di Eiffel setengah hari. Oke. Nggak bisa begitu gitu. Kalau mau ya harus pergi sendiri, dan kalau sendiri, tadi kan saya bilang spill budget 30 juta itu kalau grup. Kalau sendiri 60 juta nggak cukup. Sendiri. Ya. Wow. Cukup mungkin kalau mau hemat-hemat ya, tapi kalau mau seneng nggak cukup. Nggak cukup kalau mau senang ya. Kalau mau seneng. Itu mungkin yang salah satunya. Tapi pernah nggak sih lo dalam satu rombongan ada yang kabur? Banyak lagi. Jujur, banyak. Jadi Amerika. Misalnya, lu bawa rombongan dari Indonesia, lu ke Amerika misalnya kan, ada nggak yang kabur cuy? Banyak. Serius? Banget. Nggak didenda bro? Itu kan sudah jadi resiko masing-masing kan, sudah bukan tanggung jawab. Tapi saya tetap kasih tahu, maksudnya aku kalau ketemu dengan peserta yang mau kabur, mau kerja misalnya, itu sudah ada tanda-tandanya dari bandara tuh. Contoh. Tanda-tandanya pelangap. Ada yang memang aneh gitu, nggak siapin outfit untuk liburan, tapi untuk hidup gitu. Iya, Indomie wajar kita bawakan, tapi untuk hidup bang, Dia bawa perlengkapan, ini bukan perlengkapan untuk liburan nih, untuk hidup nih. Terus aku tanyain mau liburan kah? Iya, tapi nanti hari kedua semakin kita akrab, semakin dekat gitu. Mas lalu, maaf ya sebelumnya gitu. Tapi saya mau ke tempat temen. Nah, alasannya bisa itu. Kalau di Amerika ya, saya mau ke tempat teman di Chicago atau ke Texas gitu. Mau ke situ. Terus? Boleh nggak mas saya gini? Iya boleh aja, tapi tulis surat pernyataan kan, pergi dari rombongan gitu, supaya aman aja gitu. Tapi nanti semakin dekat, semakin saya jelaskan bagaimana pekerjaan di Amerika. Memang di sana menjanjikan, memang banyak pasti yang mau kabur nih kalau nonton dulu. Tapi memang begitu ya, memang menjanjikan di sana. Di Los Angeles itu gampang banget cari duit gitu. Banyak banget lapangan pekerjaan di situ yang bisa, dan lumayan bisa nabung gitu. Itu intinya kan, nabung terus Indonesia bikin usaha. Banyak yang kayak gitu. Lanjut lagi tadi, mereka bilang, "Mas, saya boleh pergi ke teman." Nanti hari keempat, hari kelima dia bilang, "Mas, saya mau kerja, Mas." Wow. Nah, saya begitu dikasih tahu itu, begitu hal itu dibeberin gitu, saya nggak langsung nolak gitu. Saya ajak ngobrol aja. Oke. Gimana kerjaan apa? Sudah jelas belum? Jangan sampai cuma dapat iming-iming. Oh enggak mas, ini ada teman, ini ada kenalan gitu. Ya udah, secara pekerjaan kalau mau pergi harus tulis surat keterangan gitu. Pernyataan statement. Mau statement kalau memisahkan diri dari grup dan tidak akan overstay di Amerika. Oh gitu. Karena di Amerika itu kita boleh stay 6 bulan. Aduh, ini harus saya kasih tahu juga nggak? Nggak apa-apa, harus. Iya, jadi di Amerika kalau kita dapat visa turis itu kita dapat 5 tahun untuk stay. Ini kalau di tentang kedutaan dicabut visaku. Tapi kita bisa 6 bulan stay di sana. Tapi bukan untuk bekerja. Kalau visanya turis ya, bukan untuk bekerja sekali lagi. Untuk liburan selama 5 bulan 29 hari. Setelah itu kita harus pergi dari Amerika. Ingat, yang baik-baik aja diambil dari podcast ini. Iya betul. Ini mengedukasi nih, biar kalian gak jadi sampah masyarakat di Amerika. Betul, jadi jangan nekat juga konsepnya. Boleh nekat di negara sendiri karena ini negara kita gitu. Ya, banyak yang masih bisa nolong. Tapi bro, itu legal gak sih keluar dari rombongan? Enggak, itu ilegal. Kalau untuk kerja ilegal. Kalau untuk kerja ilegal. Kalau untuk just holiday, mungkin kalau extend seminggu 2 minggu itu diperbolehkan. Silakan gitu. Maksudnya misalnya mau lanjut ke New York gitu. Karena Amerika luas banget kan, ada 50 plus 1 negara bagian gitu. Jadi kalau mau jalan-jalan lebih dari itu silakan, cuman tidak dalam tour. Tiketnya hangus ya beli nanti tiket sendiri gitu. Boleh-boleh aja, asal tidak overstay, itu aja sih. Tapi sih selama saya bawa grup tidak ada yang pernah overstay ya. Nggak ada pernah overstay. Pada pulang semua. Karena edukasi harus tetap bagus gitu. Ini kan berarti bebannya besar banget sebagai tour leader bro.
You harus benar-benar mengedukasi kepada peserta rombongan, jangan sampai ada yang sampai kabur, sampai overstay. Makanya Amerika. Itu kan ngaruh ke agent lu ya kan sih? Makanya Amerika itu menurutku tertinggi ya, maksudnya sejauh ini. Imigrannya. Enggak untuk bisa bawa grup Amerika gitu. Oke. Menurutku lumayan tinggi ya. Jadi setelah Eropa lama gitu baru Amerika gitu. Oke. Walaupun sebenarnya kalau tingkat kesulitannya mirip-mirip sama Eropa gitu. Malah di beberapa kasus Eropa bisa lebih sulit gitu. Kalau negaranya banyak, kalau Iya. tapi Amerika ya lebih mudah aja begitu leader. Karena orang-orangnya udah teredukasi semua. Kita cuma harus bold, nggak boleh kabur gitu. Bold ya. Underline. Underline ya, maksudnya ya udah gitu. Kalau memang mau di sana saya nggak bisa ngalang-halangi dong. Lu tau gak sih bro, di saat negara kita ini punya masalah yang begitu besar terhadap penghasilan kita, ya kan, masalah-masalah kesenjangan sosial, ya enggak, susahnya lapangan pekerjaan, sempat muncul tagar kabur dulu aja, ya kan, sehingga, Kabur aja dulu. ya, kabur aja dulu, itu membuat anak-anak bangsa tergiur sama kehidupan yang lebih nyaman di luar Betul. negeri. Boleh tapi jangan nekat. Boleh tapi jangan nekat. Sekarang cek aja mas, kalau cek Myanmar, Kamboja, tulis aja di situ lalapan Jawa. Gitu. Banyak banget mas, menjamur di situ. Ya cek aja sekarang di Kamboja, tulis aja mie ayam Jawa gitu di sana. Banyak banget mas, banyak banget beneran orang tuh kesana ya dapat iming-iming dari Facebook gitu, dari link-link kesana mau dapat kehidupan yang baik, malah di sana jadi admin slot. Admin slot. Ada yang dibayar, ada yang enggak, ada yang bahkan kena human trafficking, dijualin paspornya, diancam-ancam. Iya makanya boleh kerja di luar negeri, nggak apa-apa, banyak jalannya gitu. Jalannya banyak kalau memang mau bersungguh-sungguh, tapi jangan nekat. Jadi tahu dulu baru jalan gitu. Nekat tanpa knowledge itu kan bahaya. Waduh ngeri itu pak. Kalau di luar tuh ngeri, karena itu bukan negara kita. Bener. Itu Muka kita asing. Udik asing. Banyak loh orang Indonesia di situ, banyak banget. Ini ada temen gue nih Isnan nih, dia mau ke Old Trafford, mau nekat. Waduh, kalau repot ya pakai agensi aja, pakai agent. Dia kan fans MU nih, MU habis kalah kan, mampus aja lu. Kalah. Jadi dia terus Tottenham dia aja sama Hotspur. MU, jadi pengen pergi ke Manchester gitu loh. Lu punya momen-momen keren gak di Manchester bro? Kalau Manchester sih ya turnya biasa-biasa aja ya, maksudnya. Biasa-biasa aja. Tapi stadion paling bagus memang Old Trafford ya, so far. Kayak Santiago di Spanyol oke lah ya, maksudnya bagus gitu. Bernabeu. Megah tapi Spain gitu, bukan rumahnya bola gitu kan. Tapi kalau Saya sudah main ke Allianz juga Jerman, Allianz, di Munich itu juga bagus, kayak JIS dia bentuknya. Kayak di Jakarta Oke, itu. tahu. Itu juga bagus. Tapi kalau Old Trafford ya beda lah kelasnya. apa yang buat dia beda? Historinya gitu. Oke. Bagus aja gitu stadionnya. Kalau kita ikut tur, biasanya itu tur stadionnya ada waktunya. Maksudnya biasanya kan ke stadion cuma untuk foto doang di depan. Tapi kalau ikut tur, biasanya khusus untuk Old Trafford ada waktu untuk stadion turnya. Wow. Kenapa? Pokoknya bisalah keliling sampai ruang ganti gitu. Pokoknya keliling tuh stadion turnya. Kalau lagi nggak ada pertandingan ya. Kalau lagi ada pertandingan kita nggak bisa sembarangan nonton di Old Trafford. Harus member. Hah? Harus member yang bisa beli tiketnya. Jadi ada membernya di Old Trafford itu. Oh, Fans. berarti kita nggak sembarang nonton. Nggak bisa sembarangan nonton, harus cari cara gitu, harus effortnya lebih untuk nonton. Saya pernah nonton dulu terakhir pertandingan Euro. Itu Jerman lawan Swiss. Saya tontonnya di Frankfurt. Saya nginep di bawahnya. Apa ya nama kotanya? Pokoknya di bawahnya Frankfurt gitu kecil. Naik kereta ke sana. Itu lawan Swiss. Ngegolin di akhir. Di menit 90 golin, Jerman menang. Oh itu kayak menang champion euforianya. Sampai jam 1:30 mas. Saya itu masih ribut, masih sulit kita pulang. Tapi itu keren banget, maksudnya nggak ada yang bawa mobil ke stadion. Semua pakai kereta. Wow. Public transportnya aktif banget dan enak gitu, maksudnya nggak ada yang rusuh. Oke. Seru aja kita ngelihatnya gitu, kayak orang menang Piala Dunia gitu. Bagus. Berarti karena pengalaman lu udah banyak nih berkunjung ke semua negara, hampir menyentuh angka 100 lagi sebentar. Berarti banyak hal yang menurut lu berkaca ke Indonesia kita nih masih banyak kurangnya. Sebenarnya secara sumber daya ya, alam ya, itu kita ngeri pak. Maksudnya saya punya banyak temen ya, aku punya banyak temen di
luar, di Jerman, di ini pada mau pindah ke sini. Karena secinta itu mereka sama negara ini. Oh iya? Sama Indonesia. Murah, orangnya baik-baik. Karena kalau di luar budaya barat itu ya urusannya masing-masing, mandiri. Yo, Iya, individualis. urusan ya individualis, urusan masing-masing ya masing-masing. Kalau di sini kan urusan orang lain adalah urusanku kan. Masalahmu ya Masalah kita bersama. Iya, masalah kita. Aku harus ikut campur ke masalahmu gitu kan. Ini yang seru di Indonesia nih. Iya, Yang maksudnya susah kita temukan di iya, luar nggak negeri. bisa kita berpaling dari sebelah kita gitu. Iya. Mau nggak peduli itu nggak bisa. Sulit gitu. Iya. Ada tapi banyaknya kan Contoh aja deh kalau di Gili Trawangan kan banyak bule-bule yang sama dari negara asalnya kan karena beta balem dia ada gitu. nggak ada Bule-bule yang kan gitu. nggak ada gitu. Dari mana bro? Nggak ada gitu, cuek aja mereka saking individualisnya. Iya, tapi individualisnya bagus gitu. Mereka ya tanggung jawab dengan diri mereka, ikut aturan, nggak ada yang aneh-aneh gitu. Kita kan mau dilihat kan orang Indonesia mau paling lucu, mau jadi yang paling dilihat, mau jadi banyak tuh kan. Itu yang bikin Tapi by the way lu bahas lucu, lu kan orang stand up bro. dulu. Ya, komika Lombok berarti ya. Stand up Indo Lombok ya kan. Sampai Pada mau awalnya. jadi seorang tour leader. Pada awalnya. Jadi kayak stand up itu cuma batu loncatan. Aku di dunia stand up itu kayak gimana ya modelnya? Aku pakai stand up tapi nggak di dunianya gitu. Oke. Jadi senjata stand up itu aku pakai ke pekerjaan-pekerjaan yang lain. Dimana di kerjaan lain nggak ada yang pakai stand up gitu. Oke, contoh. Ya kayak dulu awal-awal guiding, awal-awal jadi tour leader, ya aku sambil melucu-melucu aja gitu, ngejokes gitu kan. Set up Di saat semua orang serius, di saat semua orang sesuai SOP, ya memang sesuai sih, cuman ya udah kita buat funny aja. sipin ya. Buat funny aja. Dulu awal-awal gitu. Sekarang lama-lama capek juga. Masuk tante. Tante, Ya. silakan. Oh berarti lu sempat menggunakan konsep-konsep stand up di Di kerjaan awal-awal. Diprotes nggak tuh? Asik nggak? Nah justru asik banget. Tapi makin di sini ya kayaknya makin seru yang tipis-tipis aja gitu. Oke. Cuman dulu awal-awal aku bawa grup ya udah seneng, asik, seru. Oke. Tapi makin ke sini aku tuh harus bisa jelasin daerah luar kayak gimana. Knowledge tentang Alright, daerah luar. Nah, semakin aku cuman pelajarin buat kerjaan, lama-lama aku suka. Suka banget. Malah kayak sejarah, kayak ada buku-bukunya, terus ada. Jadi kita lihat sesuatu yang kita baca sambil kita lihat aslinya gitu. Itu lebih asik Berarti lagi. lu dituntut untuk mengetahui tutup aja nggak apa-apa. Lu dituntut untuk mempelajari dan mengetahui knowledge negara Eropa yang lu kunjungi dong. Karena pasti banyak yang Sebenarnya- bertanya tuh. Iya, sebenarnya nggak dituntut sih, maksudnya sadaran di. Cuman aku suka, jadi tanyain aja aku gitu. Maksudnya, aku belajarin banyak hal sekarang kayak Oke. setiap hari gitu. Harus ada yang karena ketika aku ngunjungin Arc de Triomphe misalnya di Paris gitu, sejarahnya gimana itu bukan hanya tuntutan kerjaan harus jelasin ke orang ya, tapi emang aku suka juga. Jadi ini ternyata gerbangnya Napoleon dan lain-lain. Jadi asik gitu ngelihatnya. Sama kayak bola gitu. Aku suka bola gitu, tapi belum pernah lihat stadion, belum pernah main, belum pernah nonton langsung. Akhirnya aku cobain, semakin suka ternyata. Semakin suka ya. Heeh. Oke. Apalagi fans bola kan. Apalagi ya fans bola. Apalagi nonton City final champion dan menang kan. Waktu itu di Istanbul itu seru banget. Seru ya? Seru banget, parah. Di mana kemarin? Di Istanbul. Oke. Di Istanbul, di Turki. Oke. Lawan Inter Milan. Oke, negara yang pengen lu kunjungi yang belum kesampean apa? Antartika. Sama Korea Utara. Dan itu akan terjadi mungkin next 3 years ini. Antartika. Mahal banget, parah mahal. Butuh 250 juta. Tapi kalau ada travel yang mau Hire lu? hire, oke, berangkat gitu. Oke, konsep kerja lu gimana sih bro sebenarnya? Nah, ini menarik nih. Mungkin banyak yang mau nyobain kan. Konsep kerja lu, iya, ini kan anak Lombok pasti nonton nih. Ya atau anak Indonesia lah. Oke. Konsep kerja lu tuh gimana sehingga lu bisa liburan ke semua negara itu gitu loh. Jadi gampangnya aku tuh bawa tour dari orang-orang Indonesia yang mau pergi ke luar negeri liburan, ikut banyak travel kan. Nah, kita itu tidak terikat dengan travel. Biasanya
Tapi kalau aku sayang dengan travelku, jadi nggak kemana-mana gitu, kayak rumah gitu. Jadi ya udah kita bawa grup, hitungan konsep kerjaannya dulu. Kita bawa grup, kita misalnya dalam 6 bulan ke depan, aku udah tahu tuh kemana aja. Aku mau bawa grup, aku mau ke negara ini, tinggal pilih-pilih. Kadang juga di plotting sama travelnya. Kalau oke, kalau enggak cari opsi yang lain. Kalau sudah dalam 6 bulan ke depan sudah tahu kita mau kemana aja. Jadi sudah ada jadwalnya hidupnya. Udah paham berarti ya. Jadi misalnya bulan ini 3 kali ke Eropa. Aku pernah tuh 3 kali ke Eropa sebulan. Itu mengerikan sekali. Capek. 10. Jadi tidak ada Nggak ada istirahat. istirahatnya. Itu Oke. ngeri sih, capek. Kerjaan kita tuh capek banget tour leader. Tapi karena kita kerjanya sesuai passion, seneng banget dulu jalan-jalan. Boleh spill nggak? Boleh spill Apa? nggak? Budget lu sehari berapa jadi seorang tour leader? Budget, jadi tour leader tuh punya banyak standarnya. Oke. Jadi ada standar tour leader dibayar sehari itu fee-nya misalnya 50 euro misalnya satu hari. Per hari belum tippingnya gitu. Tipping standar 3 euro kali hari kali jumlah orang. Jumlah orang. Ya itu standar. Tapi di atasnya ada tour leader content creator. Beda lagi Ada fee-nya. lagi. Nah kebetulan Kamu di aku tour leader content creator? Iya, aku Itu fee-nya berapa aku kalau bikin. spill? Mungkin 70 sampai 100 lah kurang Dolar, lebih. euro. Sehari. Sehari. Di luar tips gitu. Di luar tips. Di luar tips. Tips paling gede berapa? Kenapa? Tips paling gede berapa? Wah, itu kita spill di sini. Spill nggak apa-apa. Janganlah kalau di spill ya. Ngeri itu, ngeri. Ngeri ntar kalau di teman-temanku bahaya. Tapi kenapa? Lebih lah. Tips ya begitulah ya. Tapi ya lumayan bahwa satu trip aja Eropa kita bisa hidup di Indonesia mungkin 3 sampai 4 bulan. Satu jadwal aja gitu. Satu jadwal bisa hidup 4 bulan tanpa kerja di Indonesia. Iya tanpa kerja hidup aja gitu. Mau nge-gym kayak mau apa kayak aktivitas itu bisa. Yang penting nggak kerja 4 bulan. 3 sampai 4 bulan. 3 sampai Tergantung gaya hidup ya. Gila, Itu balik lagi gaya hidup. Ya seminggu mungkin Alright. gak cukup kalau gaya hidupnya tinggi kan. Tapi kalau ya biasa-biasa aja, bisa hidup segitu. Biasa-biasa aja bisa ya. Karena lumayan gitu. Lu SMA-nya kan di Mandua. Kuliahnya Junram, di Unram jurusan? TI, informatika. Oh, iya. Berarti kan Itu yang gini, official ya. gini loh. Lu kan Lombok ya kan. Mm-mm. Lu pengen gak sih anak-anak Lombok ikutin jejak lu? Gua yakin banyak yang mau seperti lu. Iri ame lu, Bro. Aku tuh, what is it? Iya. How? Jadi kalau karirnya tour leader itu sebenarnya dari lokal dulu awalnya. Harusnya seperti itu. Enggak tupai-tupai gitu lompat sana kemari. Jadi lokal dulu, bawa tour Indonesia dulu, mungkin Bromo, mungkin Bali. Bawa dulu yang lokal-lokal aja, baru setelah mungkin sudah bisa nyusun itin, nyusun waktu dan sudah bisa membawa grup gitu. Mungkin naik ke 3 negara. Oke, Malaysia, Singapura, Thailand. Nah, kalau udah 3 negara itu udah biasanya banyak tour leader tuh stuck di situ. Karena banyak banget orang yang 3 negara itu, jadi kalau dia keluar nggak ada yang bawa gitu. I see. Jadi teman-temanku yang 3 negara itu di situ terus nyaman di situ. Nyaman di sana. Ya maksudnya honornya juga bagus gitu, cuman di situ aja dia muter, mungkin bisa bertahun-tahun. Tapi kalau sudah di situ bisa naik lagi ke level Asia gitu, Asia yang lebih tinggi, mungkin Hong Kong, Jepang. Nah kalau sudah bawa Hong Kong, Jepang itu mungkin sudah eligible bawa Eropa. Maksudnya pun nggak pernah bawa itu bisa juga bawa Eropa, tergantung masing-masing orang ya. Ini cuman kalau kita jenjang karirnya. Jadi bisa ke Eropa, nah bisa Eropa, lama Eropa, senang mungkin bisa bawa Amerika. Berarti maksud lo mereka harus belajar dulu main lokal gitu ya, tour leader lokal. Pun yang lokal-lokal itu sebenarnya kesempatannya gede banget untuk Iya, keluar karena sebenarnya butuh. butuh. Karena demand tour leader tuh lebih sedikit daripada supply jadwal dari travel. Iya. Makanya kita bisa Berarti sangat 3 kali dibutuhkan kerja. berarti ya? Oke, berarti bisa dapat jadwal yang padat berarti ya. Bisa walaupun saingannya ngeri-ngeri, Pak. Saingannya Berarti ngeri-ngeri. mereka harus bisa mampu mengorganize grup, minimal small group. Betul, berarti. minimal. Kalian berarti harus belajar dulu
bagaimana cara mengorganize trip minimal 3 orang, ya kan. Kesembalun aja dulu belajar gitu kan. Sembalun boleh. Maksudnya didengar sama orang gitu. Itu paling sulit karena kalau orang yang ke Eropa itu yang kita akan lead, yang akan kita komandokan itu kan orang-orang yang kaya gitu. Yang biasa dia di Indonesia sebagai pemimpin, pengusaha. Nah itu dia harus dengar kita karena kalau dia nggak dengar kita, tuh chaos grupnya. Chaos ya benar. Berantakan banget grupnya. Jadi harus bisa memimpin dulu, harus bisa ngelit apapun bentuknya. Itu makanya namanya tour leader gitu. Ngelit sebuah tour. Kelihatannya memang kayak ya udah cuman tour leader gitu. Tapi ini tuh profesi yang tidak bisa diketahui sebenarnya. Yes. Kayak bayang-bayang aja. Menurutku ini bisa jadi profesi utama seseorang dalam hidupnya gitu. Cuan gede. Oh, gede banget masalahnya itu. Nah tapi banyak tour leader bahkan bikin travel ujungnya gitu. Mereka move kalau males kerja mungkin ke sana. Kalau aku sih karena mereka udah merasa udah mampu mengorganize, mereka sudah hafal medan, knowledge-nya udah paham, kenal orang-orang. Tapi itu sesuatu yang berbeda tau, bikin sesuatu. Mungkin lebih tahu lapangan iya. Tapi ngorganize sesuatu di lapangan terus tiba-tiba on desk gitu di meja dan jualan itu sesuatu yang beda banget. Karena kita kan terima beres sebenarnya. Yes. Tamunya sudah ada, itinnya sudah ada, tinggal jalan aja, tinggal bagaimana kita menjalankan gitu kan. Lu last di podcast ini gue mau nanya, keresahan yang ingin lu sampaikan apa? Untuk siapa? Terserah buat siapa aja. Apa keresahan lu buka di sini? Gue nggak sempet demen gini anjir gitu, gue kesal banget apa itu? Sebenarnya lebih ke sedikit pesan sih, sedikit pesan. Karena ini lumayan resah aku. Karena aku tuh awalnya adalah orang yang belum pernah keluar negeri, nggak ada duit bahkan mau jalan-jalan ya. Ya aku cari cara, ikut lomba ini, lomba itu dan berhasil gitu kan. Pergi secara gratis. Dan memang dari dulu mimpiku tuh satu, pengen keliling dunia. Memang dari dulu. Memang makanya ungkapan kayak jangan bunuh mimpimu itu bener gitu. Kayak ya udah pengen jalan-jalan ke luar negeri gitu, mau keliling dunia tapi mimpinya kok nggak realistis, men. Nggak ada mimpi yang realistis, bukan mimpi namanya kalau realistis, namanya mimpi gitu. Gratis pula maksudnya. Terus dipentokin sama harus kerja ini, pemasukan ini apa. Kalau kita serius saja dalam konsisten dalam beberapa jangka waktu gitu, bisa maksudnya. Bukan hanya sebagai tour leader gitu, ada yang ekspor, impor, ada yang kerja sama perusahaan luar negeri, remote pun banyak. Jadi tajamin skill aja menurutku, punya skill yang bisa dibanggakan gitu. Dan sekarang anak kita ini anak bangsa nih ya, anak bangsa. Masalahnya kita anak bangsa sekarang ini lo tau gak sih? Doyanya apa? TikTokan, velocity, scroll, gimana mau berkembang mau maju? Boleh, tapi kaya dulu. That's good closing, man. Lalu, thank you banyak sudah datang, man. Thank you so much. Ini sakit banget. Ini ilmu banget ya. Enggak sih, maksudnya sharing-sharing aja. Emang Mas Reza ini keren banget juga. Aku yang follow duluan ya. Karena kontennya bagus banget. Begitu di follow sama Lalu, aku langsung ucapin terima kasih. Aku ucapin beberapa kata. Dia baru siap bang. siap bang. Karena emang keren karena nggak menyerah dengan Lombok gitu maksudnya. Benar banget. Benar kali. Kenapa? Hampirnya gue menyerah bro. Gue udah coba nge-play ke Australia dan lain sebagainya. Karena gue nyerah dengan keadaan di sini. Tapi enggak kan? Iya, akhirnya. Tapi enggak, itu makanya keren. Maksudnya inspirasinya bukan langsung besar gitu, tapi dari yang kecil-kecil tuh. Itu keren banget. Easy man. Enggak semua bisa easy man. Oke, tutup kamera, thank you. Thank you. Tapi yang pengen